Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Saya berasal dari Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi tahun ajaran 2018. Saya berada di kelas Enterprise Resource Planning. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang Transaction Processing System (TPS), Material Requirement Planning atau MRP atau Sistem Informasi Area Fungsional dan Electronic Data Interchange, yang dimana seluruh data ini diambil dari jurnal-jurnal yang sudah saya siapkan dan sudah saya ambil beberapa materi yang berada dalam jurnal tersebut untuk disimpulkan dan dijelaskan terkait apa sih transaction processing system, apa itu material requirement planning, apa itu sistem informasi fungsional, dan apa itu electronic data interchange. Nah, untuk yang pertama di sini ada transactional processing system atau TPS. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Adalah sistem pengelolaan transaksi di mana data transaksi seolah-olah mendukung operasional organisasi dilakukan menurut O'Brien. Nah, itu tuh penelitian dari O'Brien. Terus juga tugas utama dari TPS adalah untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi. Data ini saya dapatkan dari pembahasan masalah dalam jurnal tersebut. Nah, apa sih tugas TPS? Tadi kan disebutkan tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam perusahaan, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen dan juga kebutuhan sistem informasi eksekutif yang nanti akan menyambung ke dalam sistem area fungsional. Nah, materi yang kedua itu ada Material Requirement Planning atau EMRP. EMRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Sejak pertama kali dikembangkan hingga sekarang, sistem ini sering digunakan oleh industri manufaktur. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut akan dibutuhkan. Sama seperti ERP, sistem ini membutuhkan software manufaktur supaya bisa menjalankan proses produksi secara otomatis. Nah, apa sih kita mau tahu dong apa sih fungsi dari MRP? MRP itu sangat berkaitan erat dengan persediaan barang, inventory. Sistem ini bisa melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang dan waktu tepat untuk melakukan produksi atau pengiriman. Terus juga ada selain inventory, MRP juga sangat erat kaitannya dengan prioritas penjadwalan karena sistem akan memesan barang tepat ketika dibutuhkan dan mencegah dua date hingga tidak jadi meleset. Due date sebenarnya sih due date ini ya, due date bukan dua date, saya typo. Due date ini tuh biasanya jadi MRP ini berfungsi sebagai, jadi kita tuh bakal sistem ini tuh berfungsi jika kita memiliki suatu perusahaan. Nah, kita akan membutuhkan data-data barang itu loh. Kapan barang itu akan dibutuhkan, kapan barang itu akan dibeli. MRP ini sangat bisa digunakan untuk itu. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk mengelola barang-barang kita. Nah, apa ya sih penelitian tentang MRP? Hasil penelitian dari Agneria tahun 2015 menemukan bahwa teknik MRP lebih baik dalam penentuan material atau bahan baku bagi produk karena memiliki biaya pengadaan lebih rendah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya itu ada sistem informasi area fungsional. Nah, untuk sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan memberikan informasi bagi sekelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan atau perusahaan berbeda-beda. Biasanya perusahaan ini mereka itu membuat suatu beberapa sistem informasi area fungsional yang dimana itu akan membagi beberapa bagian dan itu akan mengurus hal-hal yang dibutuhkan untuk beberapa bentuk perusahaan. Nah, nyambungnya ke apa sih? Nyambungnya itu nanti dia itu untuk kesini nih, nanti area area personal itu pasti bakal situ bakal membutuhkan TPS gitu. Jadi dia tuh akan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi. Jadi setelah TPS diproses, jadi sistem area fungsional itu akan menerima TPS-nya masing-masing dan juga mereka bakal mempunyai juga untuk MRP-nya sendiri, di mana nanti mereka akan mengelola data-datanya itu untuk keperluan perusahaan mereka. Nah, apa ya sih macam-macam sistem area fungsional? Di sini saya sudah mengambil beberapa contoh, yaitu ada sistem informasi akuntansi, ada informasi keuangan, informasi manufaktur. Nah, ini tiga besar yang biasa sistem informasi area fungsionalnya yang sangat berguna bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada electronic data interchange. Nah, kenapa sih kita membutuhkan EDI ini? EDI itu adalah Electronic Data Interchange, yaitu permasalahan dalam bisnis yang sering dialami, yaitu pada proses cepat tanggap dalam pengelolaan informasi transaksi, penjualan produk, pemantauan data barang di gudang-gudang, serta proses komunikasi administrasi antara gudang dan pihak owner yang tidak berjalan lancar. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dapat
dibuat rancang bangun aplikasi transaksi elektronik dengan menggunakan metode electronic data interchange. Jadi electronic data interchange ini untuk mencegah adanya itu komunikasi yang tidak berjalan lancar antara dari pihak gudang dan pihak ownernya. Nah, apa sih tujuan diberlakukannya EDI atau Electronic Data Interchange adalah sebagai berikut, yaitu membantu para pelaku bisnis untuk mengelola suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan penanganan berkas, penyelesaian yang tepat dan secara efisien, terus memudahkan komunikasi antar sama pelaku bisnis baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, pelaku bisnis itu ibaratnya kayak dari pihak gudang, tadi dibilang pihak gudang dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya nanti dari pihak keuangan ke pihak gudang ke pihak dari gudang itu kan mencetak barang nanti ke pihak sales atau pihak penjualan. Dari pihak penjualan itu akan mengirimkan juga ke pihak owner untuk laporan setiap harinya. Nah, manfaat EDI itu apa aja sih? Nah, manfaat ini adalah serangkaian manfaat yang diperoleh untuk EDI itu meningkatkan nilai tambah produksi atau layanan perusahaan. Nah, ini juga akan nyambung, EDI itu nyambung dengan MRP gitu loh. Jadi, mereka keempat ini saling bersinggungan atau saling berkaitan. Terus ada membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kerjaan perusahaan. Terus memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor pendukung penghambat optimalisasi kerja perusahaan. Terus kontribusi sistem EDI itu apa sih? Yaitu mengurangi paperwork atau hard copy untuk meningkatkan ngomongan sistem manajemen persediaan inventory yang terintegrasi dan memperlancar proses komunikasi antara pihak yang berkepentingan seperti antar pemberi dan penjual. Jadi EDI ini mereka tuh bisa sangat akan lebih baik jika digunakan bersamaan dengan MRP, yaitu material. Nah, untuk jurnal itu di sini di sini ada 4 jurnal. Yang pertama itu ada jurnal ilmiah dari Fakultas Teknik Informasi Budi Luhur, yaitu ditulis oleh Tukhamun Adi Harniawan. Terus ada Wisnu Aji dan Fajar Yandoro, yaitu implementasi transaction processing system berbasis web dan mobile. Terus untuk yang MRP-nya di sini saya mengambil dari Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Trio Yonanta Teja Kusuma. Nah, untuk yang sistem informasi manajemen itu tuh, nah di sini saya mengambil sumber daya manusia. Di sini nanti akan ada penjelasannya. Untuk itu yang ditulis oleh Rizka Madesa Sulaiman dan Rani Susanto. Nah, untuk yang EDI itu di sini ditulis oleh dari KPN Streetmart Amni Semarang oleh Nuryanto. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.